Biasakan orang tua untuk mendoakan anak. Halo, assalamualaikum good people. Welcome back to Nurul Khairini Channel. Oh iya, sebelum kita nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe dulu. Saya hitung kalau gitu. 1, 2, 3. Beneran nih udah? Yang bener. 1 kali lagi ya saya hitung. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing atau cerita tentang kisah saya ya, tentang sosok Ibu Nibras OR Salim. Jadi ketika saya 14 tahun yang lalu masih menjadi seorang teacher di salah satu sekolah internasional di kawasan Bintaro, saya bertemu langsung dengan Ibu Nibras selama 1 hari. Saya tadinya nggak tahu seperti apa sih sosok Bu Nibras itu gitu ya. Jadi saya selama ini taunya Ibu Nibras itu kepala sekolahnya kakak saya di PGTK Cut Mutia gitu ya, di daerah Menteng. Terus kakak saya tuh bisa jadi hebat sebagai seorang kepala sekolah TK gitu, dari sosoknya dibentuk oleh Bu Nibras itu gitu kan. Nah ternyata pada tahun 2006 itu seharian saya belajar dengan Bu Nibras di sekolah Yasi, waktu itu di TK Yasi. Kebetulan kepala sekolahnya waktu itu Ibu Bambang ya, Ibu Yuliani Sajono. Beliau itu kebetulan dosen UNJ di PAUD UNJ. Nah video kali ini saya akan sharing semuanya tentang ilmu yang sangat membekas bagi saya sebagai seorang teachers dan juga seorang ibu yang sudah diberikan oleh Bu Nibras. Ternyata tahun 2017 kemarin Ibu Nibras sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekarang sudah tenang di surganya. Jadi sebelum saya bercerita tentang apa sih ilmu yang beliau berikan kepada kita ya, khususnya guru TK juga ibu gitu ya, ilmu apa sih itu, sebelumnya saya mohon kepada teman-teman, mari kita berdoa sejenak dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk Ibu Nibras. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, tadi penggalan ayat dari yang saya bacakan itu merupakan penggalan ayat dari Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 40 dan 41. Apa sih maknanya Bu Nurul? Ya, di ayat 40 itu kalau dari penjelasannya Ibu Nibras ya kepada kami sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua, itu merupakan doanya orang tua. Doa itu harapan
harapannya orang tua kepada anak-anaknya. Itu apa tadi? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku dan anak-anak cucuku untuk senantiasa mendirikan sholat gitu ya. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Di sini Ibu Nibras menjelaskan bahwa sebisa mungkin kita guru-guru ataupun orang tua untuk mendawamkan atau untuk membiasakan membacakan ini kepada anak-anak murid kita. Kalau saya dulu ketika saya jadi guru ya saya praktekkan ya ketika pagi sebelum sebelum mulai pembelajaran, semua murid-murid saya sudah pegang Quran. Terus kita di circle time itu kita membaca penggalan surat tadi ayat 40 dan 41. Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua di rumah, usahakan kita mendawamkan atau membiasakan membacakan ini. Biasanya sih kalau saya ke anak saya pegang ubun-ubunnya anak saya gitu ya, terus saya bacakan ayat 40 itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Karena doa itu ada harapan kebaikan, dan merupakan harapan yang sangat besar kepada anak kita, kepada Allah, sehingga ketika kebaikan-kebaikan yang kita inginkan kepada anak kita, insya Allah anak kita pun akan akan ikut, insya Allah akan ikut dan juga menjadi punya alarm gitu di dalam dirinya, di dalam hatinya. Alarm untuk apa? Ketika dia mau berbuat tidak baik atau berbuat buruk, dia jadi oh iya ya, aku ingat ini. Jadi seperti dituntun terus gitu. Sehingga harapan tadi itu ketika kita dawamkan gitu ya, hikmahnya yang saya rasakan, itu anak kita itu akan dituntun untuk berbuat baik terus gitu. Sehingga dia senang untuk berbuat baik, dia senang untuk beribadah, dia senang untuk mengenal Allah lebih dekat lagi sebagai penciptanya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-41 di situ disebutkan Rabbi ja'alni mohon maaf, Rabbi gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Bu Nibras mengatakan bahwa ayat 41 ini merupakan harapan atau balasan doa dari anak kepada orang tua. Seperti tadi ya Allah, di ayat 41 itu artinya, ya Allah atau ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari perhitungan atau hari kiamat. Masya Allah ya, besar sekali gitu ilmu ini bagi kita sebagai orang tua maupun sebagai guru gitu ya. Nah, di sini ketika anak itu mendoakan kita, membiasakan untuk membacakan ini gitu ya, di acara di event circle time setiap pagi, itu saya sebagai guru pun merasakan mereka itu tunduk, mereka itu patuh dalam berbuat baik gitu. Sepertinya tuh sama Allah tuh dituntun aja untuk berbuat kebaikan. Itu yang saya rasakan dan alami sebagai seorang guru dan juga seorang Oke, baik teman-teman. Jadi hikmah yang sebelum kita menginjak hikmah yang kedua dari pesan yang disampaikan Bu Nibras lewat Quran surat Ibrahim ayat 40-41 ini, kita ulas lagi ya. Hikmah yang pertama yaitu membiasakan orang tua untuk mendoakan anak. Mendoakan yang baik-baik ya pastinya ya. Nah, sekarang hikmah yang keduanya adalah membiasakan anak untuk mendoakan orang tua. Yang keduanya adalah membiasakan anak untuk beribadah sejak dini, gitu ya. Jadi biasakan untuk beribadah sejak dini, libatkan anak untuk berbuat kebaikan. Contohnya apa? Contohnya tadi mengajak anak terbiasa sholat, membiasakan anak puasa sejak dini, belajar puasa, membiasakan anak untuk belajar sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita ajak, libatkan. Tapi melibatkannya jangan dengan terpaksa, jangan juga pakai marah-marah, tapi harus dengan cinta, dengan penuh pemahaman, kasih sayang.
dari kita orang tua kepada anak. Berikan penjelasan, pemahaman yang sangat mudah gitu untuk difahami oleh anak seusia anak kita. Gitu ya teman-teman. Contoh kecilnya nih misalnya, kan kita ya nggak mungkin dong misalnya ngajarin anak untuk untuk dia suka sholat, tapi kita mengajarkan membangunin anaknya dengan cara marah-marah. Misalnya, ayo bangun, harus sholat gini gini gini, ayo ini kalau enggak nanti mama gini gini gini, atau misalnya nanti kalau enggak sholat kamu masuk neraka. Anak kecil, neraka itu apa nih juga nggak tahu gitu kan ya. Nah biasanya sih yang saya praktekkan kepada anak saya waktu anak saya itu masih di bawah masih usia dini ya, masih di bawah 5 tahun, biasanya untuk membangunkan anak sholat subuh untuk berwudu itu biasanya saya gendong dari kamar, saya bangunkan. Misalnya saya biasanya bicaranya gini, halo anak soleh, assalamualaikum anak soleh, pemimpin muslim masa depan, Muhammad Al-Fatih masa depan, ayo bangun nak, sudah sholat subuh, udah waktunya sholat subuh nih, Allah lagi ngabsen nih sama malaikat, kok anak bunda belum bangun, misalnya gitu. Nah biasanya anak saya nanti waktu tadi anak saya masih umurnya di 5 tahun, biasanya saya bawa tuh, saya gendong, saya bawa ke kamar mandi, terus saya bawa ke kamar mandi, saya turunkan terus sampai dia tuh udah di depan keran, baru dia wudhu, baru saya ajak lagi, terus dia sholat sama ayahnya ke masjid. Tapi ketika dia sudah SD seperti sekarang, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Walaupun ada hambatannya juga sih terkadang, tapi itu effortnya tidak sebesar waktu masih kecil ya, waktu kita baru membiasakan gitu. Tapi karena sekarang sudah terbiasa, jadi dia dengar azan dia langsung pergi gitu, langsung pergi ke masjid untuk beribadah, ngajak teman-temannya sholat 5 waktu di masjid. Biasanya seperti itu sih. Nah terus jadi hikmahnya tadi itu dalam dunia kita, dalam dunia edukasi dan parenting yang diajarkan oleh Ibu Nibras tadi adalah membiasakan orang tua untuk mendoakan anak yang baik-baik, memberikan harapan yang baik-baik kepada anak, lalu juga membiasakan anak untuk beribadah sejak dini dengan penuh cinta, dengan penuh kesadaran, dengan penuh dengan hati yang ini ya, buat anak-anak tuh dengan senang lah gitu, dengan senang gitu ya, dengan senang dan juga senantiasa melibatkan anak dalam hal-hal kebaikan seperti itu. Terima kasih good people sudah nonton video ini. Kalau merasa channel ini atau video ini bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk teman-teman Anda, ataupun untuk orang-orang di sekitar Anda, silakan subscribe, like, komen, atau ingin berbagi cerita, ingin berdiskusi, silakan komen di bawah ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.